Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfira Stepi Anggraini, NIM 1912100723. Saya dari Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Informasi Universitas 19 November Kolaka. Adapun tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi UTS Kecakapan Antarpersonal kelas C. Dosen pengampu Ibu Nur Fajriah Muhlis, Eskom MMSY. Adapun soal UTS-nya, yang pertama, jelaskan yang Anda ketahui tentang kecakapan antarpersonal. Yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang dituntut memiliki sekaligus 4 jenis kecakapan hidup. Sebutkan dan beri masing-masing satu contohnya. Yang ketiga, Anda adalah karyawan di sebuah perusahaan. Dalam konteks kecakapan human relation atau kecakapan membangun hubungan antarpersonal, terdapat istilah sikap orang lain kepada Anda adalah cermin sikap Anda terhadap orang lain. Pertanyaannya, apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antarpersonal atau human relation? Jelaskan. Adapun jawaban dari soal yang pertama yaitu kecakapan antarpersonal adalah suatu proses komunikasi antara pribadi maupun antara perorangan, baik yang terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Contoh-contoh dari komunikasi antar pribadi yaitu percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, serta surat menyurat pribadi. Adapun tujuan dari kecakapan antarpersonal, yang pertama mengenal diri sendiri dan orang lain, yang kedua mengetahui dunia luar, yang ketiga menciptakan dan memelihara hubungan menjadi bermakna, yang keempat mengubah sikap dan perilaku, dan yang terakhir yang kelima membantu orang lain. Komunikasi adalah seni untuk membuat diri sendiri dapat mengerti atau memahami orang lain. Yang kedua, keterampilan berkomunikasi selalu dijadikan ukuran bagi efektivitas kepemimpinan. Jawaban yang kedua, 4 jenis kecakapan hidup. Yang pertama, kecakapan personal atau personal skill adalah kecakapan yang diperlakukan bagi seseorang untuk mengenal dirinya secara utuh. Kecakapan ini mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri dan kecakapan berpikir. Kecakapan kesadaran diri merupakan penghayatan sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, di mana kita sebagai anggota masyarakat dan warga negara menyadari dan bersyukur kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, dan juga menjadikannya sebagai modal dalam meningkatkan diri sebagai individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Sedangkan kecakapan berpikir rasional adalah kecakapan yang diperlukan dalam pengembangan potensi berpikir. Kecakapan ini mencakup antara lain kecakapan menggali dan menemukan informasi, kecakapan mengolah informasi dan mengambil keputusan, serta kecakapan memecahkan masalah secara kreatif. Yang kedua, kecakapan sosial atau social skill, yaitu mencakup kecakapan berkomunikasi dengan empati dan kecakapan bekerja sama. Kecakapan berkomunikasi yang dilakukan secara lisan maupun tulisan. Kemampuan mendengarkan dan menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan perlu dikembangkan. Kecakapan mendengarkan dengan empati akan membuat orang mampu memahami isi pembicaraan orang lain, sementara lawan bicara merasa diperhatikan dan dihargai. Sedangkan kecakapan bekerja sama adalah adanya saling pengertian dan saling membantu antar sesama untuk mencapai tujuan yang baik. Yang ketiga, kecakapan akademik atau academic skill
adalah seringkali disebut dengan kecakapan intelektual atau kemampuan berpikir ilmiah yang pada dasarnya merupakan pengembangan dari kecakapan berpikir secara umum namun mengarah kepada kegiatan yang bersifat keilmuan. Yang keempat, kecakapan vokasional atau vocational skill adalah keterampilan yang dikaitkan dengan berbagai bidang pekerjaan tertentu yang terdapat di masyarakat. Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar dan kecakapan vokasional khusus. Kecakapan vokasional dasar yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik menggunakan alat sederhana, misalnya obeng, palu, dan sebagainya. Sedangkan kecakapan vokasional khusus hanya diperlukan bagi mereka yang akan menekuni pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya pekerja montir, apoteker, tukang, dan sebagainya. Adapun jawaban yang ketiga, di mana soalnya, apa yang harus Anda perhatikan agar sukses dalam membangun hubungan antarpersonal? Yang pertama, komunikasi, di mana dengan melalui berkomunikasi, kita bisa menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Melalui komunikasi juga, yang awalnya kita tidak kenal menjadi kenal, yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Dengan berkomunikasi kita bisa membangun hubungan kita dengan orang lain. Yang kedua, bahasa dan tutur kata, di mana di sini kita menggunakan bahasa dan tutur kata yang baik. Yang ketiga yaitu kesopanan, di mana dengan kita berlaku sopan kepada seseorang, pasti banyak orang yang ingin dan yang senang berteman dengan kita. Itulah tadi jawaban dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.